Sumber baja daur ulang terbesar di dunia ternyata tidak berasal dari tambang. Bisakah kamu menebak dari mana asalnya? Dari industri daur ulang mobil. Sering disebut sebagai gerbang kedua bagi kendaraan yang setiap tahun menyuplai aliran baja dalam jumlah besar ke pasar global. Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana mobil-mobil tua diubah menjadi bahan mentah untuk konstruksi, industri, dan generasi baru kendaraan. Ketika sebuah mobil mencapai akhir masa pakainya, mobil tersebut dikirim ke area penerimaan pabrik daur ulang. Di sini, teknisi mencatat nomor identifikasi kendaraan, nomor mesin, tahun pembuatan, kondisi keseluruhan, serta semua dokumen terkait. Mobil juga difoto, diberi kode pelacakan, dan seluruh datanya diunggah ke sistem manajemen digital. Langkah ini memungkinkan setiap proses terlacak, sekaligus menjadi dasar penilaian nilai sisa dari tiap kendaraan. Proses pemeriksaan berfokus pada komponen yang masih bisa digunakan kembali, seperti mesin, transmisi, komponen elektronik, bagian interior. Komponen yang masih layak akan dijual ke pasar suku cadang bekas bernilai triliunan. Sementara, kendaraan yang rusak parah atau aus total akan langsung menuju tahap pembongkaran untuk pemulihan material. Setelah proses ini selesai, mobil-mobil diatur di lahan luas, siap masuk ke jalur pemrosesan dengan sistem yang rapi dan efisien. Yang jarang diketahui, menjadikan mobil sebagai produk konsumen paling banyak didaur ulang di dunia. Berkat tingkat organisasi ini, setiap mobil mampu memaksimalkan nilai sisa dan berkontribusi kembali pada ekonomi. Setelah tahap penerimaan dan pemeriksaan, kendaraan berpindah ke area proses. Langkah pertama adalah melepas baterai, karena merupakan risiko listrik paling berbahaya. Pada mobil bensin konvensional, baterai timbal asam dilepas terlebih dahulu. Tingkat daur ulangnya mencapai lebih dari 98%, karena timbal, plastik, bahkan asam sulfat di dalamnya bisa digunakan kembali untuk membuat baterai baru. Untuk mobil hibrida atau listrik, baterai lithium-ion yang jauh lebih besar membutuhkan prosedur ekstra ketat. Paket baterai dilepas hati-hati, dikemas aman, dan dikirim ke fasilitas daur ulang khusus. Hanya setelah sistem listrik sepenuhnya dihapus, kendaraan diizinkan melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah pengeluaran cairan kendaraan, mencakup bensin, oli mesin, cairan transmisi, minyak rem, pendingin radiator, gas pendingin AC. Penjepit hidrolik menahan rangka mobil, sementara probe baja menusuk tangki dan menghubungkannya ke pompa vakum bertekanan tinggi. Rata-rata, sebuah mobil tua masih menyimpan beberapa galon bahan bakar dan cairan, cukup untuk menyebabkan kebakaran, ledakan, atau pencemaran jika tidak ditangani dengan benar. Dalam beberapa menit, semua cairan disedot ke tangki bawah tanah. Begitu semua cairan dikeluarkan, mobil mulai dibongkar bagian-bagian utamanya. Roda biasanya dilepas lebih dulu, karena besar dan mudah diproses. Ban bekas sangat sulit terurai,
bisa memakan waktu puluhan tahun jika dibuang ke TPA. Sebagai gantinya, ban dihancurkan menjadi butiran karet untuk aspal jalan atau lantai taman bermain. Selanjutnya, kaca depan dan jendela dilepas menggunakan alat khusus. Kaca laminasi dengan lapisan PVB di dalamnya didaur ulang menjadi bahan peredam suara dan pelapis industri. Kemudian pintu mobil dipotong, rangka logam dilebur ulang, sementara motor listrik, kabel, dan sistem pengunci dipisahkan untuk mengambil tembaga, plastik, dan magnet. Bagian interior seperti kursi, dashboard, dan karpet juga dibongkar. Kabel dikupas untuk mengambil tembaga, sedangkan plastik dan kain dihancurkan menjadi bahan baru. Akhirnya, mesin dan transmisi, bagian paling berat dan bernilai tinggi, dilepas. Sebagian diperbaiki untuk dijual kembali, sementara sisanya dibongkar untuk mengambil baja, aluminium, tembaga, hingga logam mulia dari catalytic converter. Sebelum masuk ke alat penghancur, mobil dibersihkan dari bagian non-logam seperti pipa knalpot, panel plastik besar, atau kabel kusut. Di area ini, lengan mekanik hidrolik raksasa dengan rahang baja mencabik mobil dengan kekuatan puluhan ton. Dalam hitungan menit, rangka mobil menjadi cangkang baja siap padat. Rangka ini kemudian dimasukkan ke alat pengepres hidrolik dengan tekanan 150-200 ton, memampatkan struktur sepanjang 4 meter menjadi balok baja padat seukuran 1/10 aslinya. Tergantung teknologinya, ada beberapa metode. Menekan mobil menjadi balok baja padat berbentuk kubus, meratakan mobil menjadi lembaran pipih, menekan dan sekaligus memotong mobil menjadi potongan siap lebur. Semua bertujuan sama, mengubah mobil besar menjadi logam seragam siap daur ulang. Balok-balok baja padat ini kemudian masuk ke mesin penghancur raksasa, jantung industri daur ulang mobil. Dalam hitungan detik, seluruh mobil hancur menjadi potongan logam kecil. Mesin modern dapat memproses 100-150 ton baja per jam, setara ratusan mobil per hari. Setelah dihancurkan, campuran logam dan non-logam masuk ke jalur penyortiran otomatis.
Magnet menarik baja karbon. Arus eddy memisahkan aluminium dan tembaga, sementara plastik dan karet dibuang. Hasil akhirnya adalah baja murni, siap dilebur di tungku listrik. Di dalam tungku busur listrik, arus raksasa menghasilkan panas lebih dari 1600 derajat Celcius, melelehkan baja menjadi logam cair. Setelah pemurnian dengan oksigen dan bahan tambahan seperti kapur, baja ini dituangkan ke jalur pengecoran kontinu. Dalam beberapa detik, logam cair membentuk batangan baja panjang yang kemudian dipotong menjadi ukuran standar. Batangan baja panas ini selanjutnya masuk ke rolling mill. Di mana baja ditekan dan dibentuk menjadi lembaran atau gulungan baja baru. Setelah pendinginan terkontrol dan pemeriksaan ketat, hasil akhirnya adalah baja berkualitas tinggi yang siap digunakan untuk konstruksi, mesin, dan mobil baru. Di tengah lautan luas, tempat kapal-kapal raksasa menghadapi angin kencang dan gelombang tanpa henti, terdapat sebuah kekuatan sunyi yang menjaga semuanya tetap tertambat. Rantai jangkar kolosal. Rantai baja raksasa seberat puluhan ton, namun direkayasa dengan presisi tingkat tinggi. Di balik permukaan baja yang kasar dan dingin, pada setiap mata rantai, tersembunyi sebuah perjalanan luar biasa. Dari biji besi mentah, jauh di bawah tanah, hingga baja paduan yang ditempa pada ribuan derajat Celcius.
dibentuk di bawah panas menyala dan tekanan besar. Ikuti perjalanan bagaimana manusia mengubah besi dan api menjadi rantai jangkar kolosal. Di bawah permukaan yang tampak tak bernyawa, tersimpan sumber daya yang terbentuk selama jutaan tahun, menunggu dibangkitkan oleh teknologi penambangan modern. Insinyur geologi memulai pekerjaan dengan memetakan kontur tanah, mengebor lubang-lubang sedalam puluhan meter, lalu mengisinya dengan bahan peledak industri campuran amonium nitrat dan solar. Setiap ledakan yang diatur dengan presisi milidetik mampu memecahkan ribuan meter kubik batuan, setara beberapa ton TNT, mengungkap biji kaya di bawahnya. Tak lama setelah itu, ekskavator hidrotik raksasa dengan baket berkapasitas hingga 40 ton mulai bekerja. Memuat biji ke dalam dump truck super berat berbobot 200-300 ton. Di tambang besar, lebih dari 1.000 ton bahan peledak digunakan setiap bulan, menghasilkan ratusan ledakan terkendali yang membebaskan jutaan ton biji. Seluruh operasi bekerja seperti mesin raksasa yang bergerak selaras. Setelah diangkut ke pabrik, biji memasuki sistem penghancur berkapasitas tinggi, tempat rol baja raksasa seberat puluhan ton menghancurkan bongkahan batu menjadi fragmen yang lebih kecil. Bahan tersebut kemudian digiling lebih halus dalam ball mill berputar terus-menerus. Hasilnya adalah bubuk biji besi halus yang ideal untuk tahap flotasi. Pada tahap ini, bubuk biji dicampur dengan air menjadi selari kental dan dialirkan ke tangki flotasi besar. Bahan kimia khusus ditambahkan untuk mengubah sifat permukaan partikel. Mineral besi menjadi hidrofobik, sementara pengotor seperti silika dan tanah liat tetap hidrofilik. Saat udara bertekanan ditiupkan dari dasar tangki, jutaan gelembung kecil terbentuk, menempel pada partikel besi dan membawanya ke permukaan sebagai busa kaya besi. Slurry, hasil flotasi, melewati filter vakum yang menghilangkan air hingga tersisa kue biji semi kering. Bubuk ini kemudian dicampur sedikit air dan agen pengikat, lalu dimasukkan ke dalam disk pelletizer besar. Saat berputar, partikel-partikel halus menggumpal menjadi butiran bulat berdiameter seragam. Jutaan pelet lembab terbentuk, bulat, halus dengan kadar air tepat, siap untuk tahap pembakaran. Pelet dimasukkan ke dalam rotary kiln baja raksasa sepanjang puluhan meter dengan suhu 1200 sampai 1350 derajat Celcius. Pelet berguling secara merata, dibakar hingga keras dan padat, lalu didinginkan. Pelet biji besi, kokas panas, dan batu kapur dimasukkan ke puncak tanur tiup setinggi puluhan meter. Dari dasar, udara panas suhu lebih dari 2000 derajat Celcius dihembuskan, membakar kokas dan menghasilkan karbon monoksida yang mengubah biji menjadi besi cair. Impuritas menyatu dengan batu kapur membentuk terak, sementara besi cair mengalir turun.
Proses ini juga menghasilkan karbon dioksida dan gas berbahaya dalam jumlah masif, menjadikannya salah satu sumber emisi industri terbesar di dunia. Besi cair kemudian dipindahkan ke Basic Oxygen Furnace. Tempat oksigen murni ditembakkan dengan kecepatan supersonik ke permukaan logam cair. Reaksi kimia intens ini menurunkan kadar karbon dan menghasilkan baja cair yang lebih kuat dan ulet. Baja cair dialirkan ke sistem continuous casting untuk dibentuk menjadi billet, slab, atau bloom. Dari sini, billet kembali dipanaskan dan melewati rolling mill raksasa hingga membentuk batang baja panjang yang kelak menjadi bahan rantai jangkar. Pertama, pemotongan batang baja. Batang baja bulat diameter 15-25 cm. Dipotong menggunakan mesin hidrolik otomatis. Setiap potongan menjadi billet pendek dengan panjang yang sudah dihitung agar menghasilkan satu mata rantai. Billet diperiksa ukurannya, lalu dikirim ke tungku pemanas. Billet dipanaskan pada 1000 sampai 1200 derajat Celcius hingga mencapai kondisi plastis. Billet panas dipindah ke mesin hidrolik bending press bertekanan 1000 sampai 1500 ton. Operator mengatur posisi secara manual, sementara sensor presisi memantau sudut, tekanan, dan kelengkungan. Setiap mata rantai berbobot 100 sampai 200 kg dan panjang lebih dari 60 cm. Setelah kedua ujung billet sejajar, permukaan dibersihkan dari oksida.
arus listrik besar dialirkan untuk memanaskan sambungan hingga lebih dari 1400 derajat Celcius. Silinder hidrolik menekan kedua ujung hingga menyatu sempurna pada tingkat molekul. Material berlebih tertekan keluar sebagai flash. Setelah dingin, sambungan diperiksa. Setiap mata rantai menjalani pemeriksaan. Visual cek untuk retakan dan cacat. Pemindaian 3D laser memastikan toleransi dimensi. Ultrasonic test mendeteksi cacat internal. Uji tarik hidrolik menggunakan beban beberapa kali lipat spesifikasi kerja. Hanya mata rantai yang lolos seluruh pengujian yang disetujui untuk dirangkai menjadi rantai jangkar raksasa. Dari biji besi yang terkubur jutaan tahun hingga menjadi mata rantai raksasa yang menahan kapal-kapal terbesar di dunia. Perjalanan ini adalah gabungan panas, tekanan, dan presisi ekstrem. Setiap tahap, penambangan, metalurgi, rolling, pemanasan, pembengkokan, pengelasan, hingga pengujian, dirancang untuk menciptakan produk yang tampak sederhana, namun memikul tanggung jawab luar biasa. Menjaga dunia maritim tetap stabil. Setiap tahun lebih dari 2 miliar ton baja diproduksi. Menggema dari suara keras tanur tinggi hingga menjadi rangka berbagai struktur di seluruh dunia. Kisah baja dimulai dari batuan yang tampak tak bernyawa, yang kemudian diubah oleh tangan manusia menjadi logam berkilau dan tangguh. Proses ini membutuhkan perjalanan panjang, peleburan, pemurnian, hingga pembentukan. Tempat kekuatan mesin bertemu dengan presisi tangan manusia, entah menjadi kawat halus, lembaran lebar, atau balot struktural raksasa. Baja menyangga beban dunia modern. Dalam video ini, kita mengikuti perjalanan luar biasa baja, di mana setiap tahap perubahan menceritakan kisah tentang kecerdikan, ketekunan, dan kemampuan manusia mengolah bahan mentah bumi. Perjalanan baja dimulai dari tambang biji besi yang luas. Kaya oksida besi, berwarna merah tua, coklat, atau abu-abu. Di bawah tanah yang tampak biasa, tersimpan sumber daya yang terbentuk selama jutaan. Menunggu dibangunkan oleh teknologi penambangan modern. Tim survei geologi mengebor lubang sedalam lebih dari 30 meter. Lalu mengisinya dengan campuran peledap industri berupa amonium nitrat dan bahan bakar diesel.
Satu ledakan yang dihitung dengan presisi mampu menghancurkan ribuan meter kubik batuan, membuka lapisan biji di bawahnya. Ketika debu mereda, ekskavator hidraulik raksasa dengan kapasitas bucket mencapai 40 ton menggali tanah yang telah dilonggarkan dan memuat biji ke truk tambang berkapasitas 200 hingga 300 ton. Lebih dari 1.000 ton bahan peledak digunakan setiap bulan, menghasilkan ratusan ledakan yang melepaskan jutaan ton biji. Setelah diekstraksi, biji besi diangkut menggunakan truk berat atau ban berjalan menuju area pengumpulan. Di tambang dekat pantai, biji diangkut menggunakan kereta khusus atau konveyor raksasa menuju bunker penyimpanan sebelum dimuat ke kapal besar pengangkut curah. Di tambang jauh dari laut, kereta menjadi pilihan utama. Sesampainya di pabrik, biji besi dihancurkan oleh mesin penghancur berkapasitas tinggi. Bongkahan besar dipecah menjadi potongan kecil. Lalu digiling lebih halus menjadi bubuk untuk memisahkan mineral besi dari kotoran. Biji halus dicampur air, membentuk bubur dan dialirkan ke sel flotasi. Bahan kimia khusus ditambahkan untuk membuat partikel besi bersifat hidrofobik, sementara kotoran tetap hidrofilik. Udara dipompa, dahi bawah, dan gelembung kecil menempel pada partikel besi sehingga mengapung ke permukaan sebagai buih merah keabu-abuan. Kotoran tenggelam ke bawah. Konsentrat besi hasil flotasi biasanya mencapai 65 hingga 67% lebih dari 2 kali kadar biji mentah. Selari dipisahkan dalam filter vakum menjadi bubuk besi yang lebih kering. Bubuk ini kemudian dicampur air dan pengikat. Lalu, diputar di dalam piringan raksasa yang membentuknya menjadi pelep bundar. Pelek ini kemudian dibakar dalam kiln putar pada suhu 1200 hingga 1400 derajat Celcius. Memperkuatnya menjadi pelet yang keras. Pelet besi yang telah kuat dicampur dengan kokas panas dari oven. Semuanya dimasukkan ke tanur tinggi, tempat suhu melewati 2000 derajat. Kokas terbakar dan menghasilkan karbon monoksida yang mengikat oksigen dari biji, menghasilkan besi cair merah menyala, namun juga menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah besar. Besi cair kemudian dipindahkan ke konverter oksigen dasar. Sebuah pipa raksasa menyemburkan oksigen murni ke permukaan logam cair.
membakar karbon dan kotoran lainnya dalam ledakan api dan percikan cahaya yang intens. Disinilah besi mentah berubah menjadi baja. Baja cair kemudian dicetak menjadi billet, slab, atau bloom. Setelah mengeras, baja dipanaskan kembali dan digulung menjadi lembaran tipis, gulungan besar, atau batang panjang. Sebagian besar baja modern dibuat dari scrap. Balok tua dari bangunan kendaraan usang. Dan mesin rusak dilebur dalam tanur busur listrik dengan suhu lebih dari 3000 derajat Celcius. Karena menggunakan listrik, sering dari energi terbarukan. Emisinya 60 hingga 70 derajat Celcius, lebih rendah daripada metode tanur tinggi. Membuat 1 ton baja dari scrap menghemat 75% energi dan 90% bahan baku dibanding membuat baja dari biji. Setiap batch baja diuji kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan dipindahi dengan ultrasound serta sinar X untuk menemukan retakan mikroskopis. Hanya baja yang lolos standar yang dikirim ke pasar. Baja kemudian dipotong, diikat, diberi label, dan dikirim melalui truk, kereta, atau kapal. Pekerja di pabrik baja menghadapi suhu ekstrem hingga 1500 derajat Celcius. Debu halus, gas buang, serta ritme kerja tanpa henti. Ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan kronis, tekanan jantung, dan kelelahan ekstrem. Namun teknologi baru mulai mengurangi risiko. Sistem filtrasi gas, otomatisasi, dan pemantauan kesehatan rutin. Baja adalah kerangka tersembunyi kota kita. Kekuatan senyap di balik setiap jembatan, kapal, dan mesin. Dari panasnya tanur hingga tangan pekerja yang menahannya. Baja mencerminkan ketangguhan manusia dengan daur ulang, energi bersih, dan inovasi. Baja kini ditempa untuk masa depan yang berkelanjutan. Setiap balok dan lembaran baja membawa cerita masa lalu dan masa depan kita.